Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan perlu saya sampaikan bahwa di pagi hari ini sejatinya bertepatan dengan 1 Mei adalah Hari Buruh, ya, May Day. Namun saya sudah berusaha untuk mengundang beberapa organisasi buruh, ya, ini tidak bisa hadir di pagi hari ini, sehingga saya di pagi hari ini saya hadirkan aktivis anti korupsi, yakni Ketua Forum Bela Negara Kabupaten Cirebon, yakni Kang Ibnu Sehu, sarjana hukum. Selamat pagi Kang Ibnu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Ibnu? Alhamdulillah baik Kang Afif. Oke, terima kasih nih Kang Ibnu sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon menemani saya untuk membincang ataupun berdiskusi tentang gurita dugaan korupsi di pedesaan. Nah, saya ke Kang Ibnu nih. Kang Ibnu, tentang kebijakan pemerintah yang berawal di tahun 2015 ya. 2015 berkaitan dengan dana desa 1 miliar lebih itu. Pendapat Anda, ini kan tiada lain adalah bertujuan untuk pembangunan di pedesaan agar ini lebih cepat lagi, terutama infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan seterusnya. Malah banyak yang menganggap bahwa dana 1 miliar lebih itu di pedesaan itu lebih banyak diarahkan ke infrastruktur, padahal itu bukan melulu untuk infrastruktur, tetapi juga untuk pemberdayaan masyarakat. Pendapat Anda, Kang Ibnu, silakan. Terima kasih Kang Afif. Sebelumnya kami ingin menyampaikan selamat Hari Buruh dulu nih Kang Afif, bertepatan dengan May Day atau untuk 1 Mei. Rekan-rekan buruh ya. Terutama para buruh. Semoga kehidupan buruh ke depan akan menjadi lebih baik gitu, Mas Afif. Oke, langsung Kang Afif. Jadi kebijakan tentang percepatan pembangunan di seluruh Indonesia dan di desa terutama itu sebenarnya amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18. Afif. Kemudian yaitu tentang pemberian kewenangan penuh juga terhadap pemerintah desa untuk mengelola keuangannya seperti dana-dana desa. Kemudian oleh pemerintah ditindaklanjuti lagi, kemudian lahirlah Undang-Undang tentang desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. 2014. Ya, 2014. Di mana desa ini kemudian diberi anggaran yang lumayan besar, Mas Afif. Di mana setiap desa ya? Satu desa 1 miliar rupiah. Bahkan sekarang sudah mencapai 1, berapa? hampir 1,8 rata-rata per desa, Mas Afif. Karena setiap tahun dari 2015 itu meningkat dari 20 triliun, kemudian 45 triliun, 2017 60 triliun, 2018 60 triliun, dan tahun ini pemerintah akan menggelar 70 triliun. Dan ini merupakan dana yang sangat luar biasa besar, yang diharapkan desa-desa bisa meningkatkan pembangunan, mempercepat pembangunan, dan khususnya bagi masyarakatnya bisa lebih sejahtera pembangunan dinikmati oleh masyarakat desa. Namun seiring dengan itu adanya penyelewengan dana desa pun kemudian marak, Mas Afif. Dengan tidak disertai dengan kemampuan desa untuk memanajemen. Kemudian harusnya menurut Anda dibarengi gitu dengan dana yang melimpah begitu, harusnya desa, dalam hal ini pemerintah desa pun dibarengi dengan kapabilitas atau kemampuan yang tadi Kang Ibnu sebutkan itu. Iya, emang harus, dan memang pemerintah sendiri sebenarnya sudah ada pendamping desa juga, ada PLD, ada PD, bahkan tim ahli. Cuman hanya saja memang di lapangan belum efektif. Tidak optimal dalam arti sumber daya manusianya juga, kemudian oknum-oknum juga ada bermain di situ, Mas Afif. Sehingga contoh masyarakat desa yang belum bisa membuat SPJ kemudian menggunakan jasa SPJ. Ada yang begitu modusnya. Bahkan ada juga dari aparat dari kecamatan maupun kabupatennya ada pemotongan-pemotongan. Dengan dana yang sekian besar, kemudian modus-modus yang dilakukan oleh kepala desa ini kemudian banyak terjadi, sehingga tidak sedikit sekarang berapa ratus kepala desa sudah ditangkap, sudah diadili, bahkan sudah vonis akibat daripada penyalahgunaan dana desa seperti proyek-proyek yang fiktif, kemudian banyak juga Kang Ibnu bahwa ada proyek-proyek fiktif itu salah satu modus yang dilakukan oleh perangkat desa. Ada RAB yang dibikin di markup, RAB dengan harga pasar yang lebih tinggi, kemudian ada penyalahgunaan wewenang, Mas Afif, abuse of power, kemudian ada
dana talangan itu misalnya pertanggungjawabannya dia sebenarnya dari proyek lain, misalnya dari dana PPIP atau dana dana dari provinsi atau dana yang lain, kemudian ada double account di situ. Double account. Dana dari anggaran lain kemudian diklaim sebagai dana desa untuk SPJ-nya. Bahkan tidak sedikit anggaran yang turun ke kepala desa. Maaf saya potong. Banyak yang tadi Anda sebutkan bahwa itu sebetulnya bukan dana desa, kemudian masuk PPIP misalnya masuk ya. Kemudian diklaim bahwa itu kemudian di SPJ itu laporannya adalah dari dana desa. Banyak ada double account. Contoh ada dana misalnya dui fungsi ABRI masuk desa, misalnya tentara, TNI, AMD AMD ada beberapa pengaspalan dan lain sebagainya yang digarap dari swadaya maupun dari bantuan dari pemerintah, dari beberapa lembaga. Kemudian diklaim sebagai dana desa. Ada yang begitu? Ada seperti itu, Mas Opep. Ada juga ada hasil pungutan-pungutan seperti suksara atau pajak desa lokal ya. Itu tidak disetorkan. Tidak disetorkan juga ada. Bahkan ada juga dana-dana tidak disetorkan ke kas desa. Ke kas desa. Contoh kan ada dana misalnya pungutan untuk petani, titisara, suksara istilahnya tuh ada beberapa desa tuh. Nah, itu tidak masuk ke kas desa. Ada juga kuku yang anggarannya kemudian datang kemudian tidak langsung digelar, Mas Habib. Jadi dipinjam dulu sama kubunya untuk kepentingan inilah itulah modusnya, karena sudah merasa telah menalangi lah dan sebagainya. Itu juga tidak sedikit. Jadi banyak sekali modus-modus yang dilakukan oleh para kubu ini. Nah, kemudian sedangkan di sisi lain pengawasan terhadap dana desa sendiri sangat minim, Mas Habib. Masyarakatnya pun ewu pakewu gitu terhadap itu. Masyarakatnya ewu pakewu, kemudian ketika masyarakat kritis pun mereka akan dihabisi, banyak diancam lah, dikriminalisasi. Walaupun memang terakhir ada MOU antara Kementerian Dalam Negeri, Polri dan Kejaksaan pada 2018 lalu. Tapi itu juga belum efektif, Mas. Belum efektif. Baik, tahan dulu nih Kang Ibnu ya. Dan pemirsa, di segmen ini saya sudah membuka Anda ya di hari libur ini di 1 Mei bertepatan dengan May Day. Anda bisa di 0231 482138 atau Anda bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan melalui SMS atau ke nomor WA yang ada di layar kaca RCTV, pemirsa. Silakan Anda bisa bergabung langsung. Topik yang sedang didiskusikan di pagi hari ini, gurita dugaan korupsi di pedesaan. Silakan Anda bisa bergabung, Anda bisa SMS atau memberikan pendapat ke nomor WA yang ada di layar kaca Anda. Kembali saya ke Kang Ibnu nih. Kang Ibnu, dari yang tadi Kang Ibnu sebutkan, ini berarti di pedesaan di hampir semua pedesaan banyak sekali modus-modus yang tadi Anda sebutkan. Tetapi mayoritas dari temuan Anda itu apa mayoritas modusnya, Kang Ibnu? Mayoritas ya ada markup bahwa dana-dana yang nilainya di atas harga pasaran, Mas Habib. Contohnya ada pembuatan TPT atau senderan misalnya dengan anggaran nilainya sekian ratus juta, 500 juta misalnya, yang digelar hanya berapa ratus juta gitu. Dari 200 juta mungkin yang digelar hanya 100 jutanya separohnya atau 70%-nya. Kemudian anggaran fiktif juga banyak, Mas Habib. Tidak digelar bahkan. Dan ada kong-kalingkong juga kadang ketika ditangani oleh kontraktor dari luar. Ada deal-dealan antara kubu dengan kontraktor. Contohnya untuk volume aspal yang ketebalan 3 cm nanti dibikin 2 cm. Kemudian berapa persen untuk kubunya seperti itu. Itu juga sangat marak terjadi. Gitu. Nah, ini banyaknya menurut Kang Ibnu di pedesaan, apakah gratifikasi atau memang dugaan-dugaan korupsi gitu, Kang Ibnu? Ya, sebenarnya gratifikasi juga itu kan bagian dari korupsi. Kemudian emang itu semua adalah korupsi karena yang dimakan ini kan anggaran pemerintah, dana rakyat, dana desa gitu kan. Artinya ketika ini dimakan untuk kepentingan pribadi, masuk ke kantong pribadi, kubu gitu kan. Sejatinya kan anggaran desa ini untuk pembangunan desa, untuk kesejahteraan masyarakat desa, Mas Habib. Tapi kenyataannya banyak sekali anggaran desa itu kemudian untuk kepala desa ternyata masuk ke kantong-kantong pribadi. Nah, inilah ya yang
kita sebut selama ini korupsi itu sebenarnya itu, Mas Habib. Baik, baik. Dan ini Kang Ibnu ya, bahwa dana desa itu kan bukan melulu hanya fisik sebetulnya, tetapi juga untuk empowerment, pemberdayaan ya. Tetapi menurut Kang Ibnu di wilayah pedesaan ini banyaknya ke arah fisik atau memang keduanya itu seimbang antara pemberdayaan, empowerment dengan infrastruktur gitu Kang Ibnu? Sebenarnya Mas Habib, dana desa ini kan sumber-sumber pendapatan desa itu kan banyak, Mas Habib. Ada sumber pendapatan dari dana asli desa, PAD, ada dari dana ADD, alokasi dana desa, di mana biasanya itu hasil perimbangan dari dana bagi hasil dan alokasi umum biasanya itu. Biasanya minimal 10% itu dapat. Kalau dulu kita mengandalkan dari situ desa itu, Mas Habib. Jadi misalnya dulu sebelum 2014 itu anggaran desa tidak sampai 100 juta. Ya, Tapi ada dana desa, ada mereka hidup dari bengkok. Bengkok. Kalau sekarang bengkok, ya? tanah bengkok gitu kan. Kalau sekarang kan para perangkat desa ada dari dana siltap. Siltap penghasilan tetap. Nah, di luar itu juga ada dari anggaran desa. Dana siltap itu kan dari dana desa. Di luar dari dana desa ada untuk anggaran honorarium juga. Ini juga rawan markup juga oleh kubu. Oleh kepala desa, karena anggaran di luar ADD, di luar siltap itu kadang-kadang ada tambahan. Dan itu di markup biasanya. Nah, disinilah keberanian dari perangkat desa sebenarnya untuk membongkar, tapi dilematis karena dia ada hubungan kerja. Hierarki ya. Iya, hierarki. Nah, sangat kecil kemungkinan mereka akan buka gitu. Kang Ibnu, ini ada beberapa SMS, diantaranya saya bacakan. Ini ada SMS dari pemirsa ya, dari hamba Allah katanya, ini SMS-nya. Ini ada pemirsa yang bergabung Kang Ibnu ya. Saya sapa dulu nih. Halo, selamat pagi Cirebon. Assalamualaikum. Halo. Ya, selamat pagi Cirebon. Selamat pagi Cirebon. Dengan siapa di mana Kang? Dengan Kang Rusli Mas Habib. Kang Rusli di mana nih Kang Rusli? Iya, masih di kota Cirebon. Di kota Cirebon. Silakan Kang Rusli di kota Cirebon. Mangga Kang. Iya, jadi begini ya. Masalah korupsi itu emang ya sudah mendarah daging ya, kalau Sudah menurut mendarah saya. daging. Susah dihilangkan. Iya, jadi ini utamanya kan mengenai dana desa. Ya kayak saya lihat sih, ya emang belum maksimal begitu. Belum maksimal apanya nih Kang Rusli? Ya penggunaannya. Penggunaannya. Betul apa yang dikatakan Kang Ibnu. Ya. Mungkin ya karena sumber daya manusianya. SDM, oke. Apalagi kita di Kabupaten Cirebon. Tahu sendirilah. Iya kan Kang Ibnu? Jadi ke depan, ya mudah-mudahan ini segera diperbaiki. Baik. Itu pendamping sarjana desanya tuh. Pendamping. Harus benar-benar qualified. Yang mengerti arti pembangunan. Baik, pendamping desa. Nah, kemudian data-datanya, accountingnya, pengeluarannya bagaimana. Itu harus benar-benar rapi. Baik. Jangan sampai ada markup itulah. Baik. Gunakan sepenuhnya untuk kemajuan desa. Baik. Gunakan untuk kesejahteraan masyarakat di desa itu. Baik. Itu saja Baik. Mas Habib, Kang Ibnu. Baik, terima kasih Kang Rusli. Mudah-mudahan bangsa Indonesia punya pemimpin baru yang bisa merubah semuanya. Baik, terima kasih Kang Rusli. Selamat Hari Buruh Internasional. Baik. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu Kang Rusli ya di kota Cirebon ini tadi saya terputus ya oleh Kang Rusli yang ada tadi di kota Cirebon. Ini ada SMS, selamat pagi Cirebon. Nah, saya ingin menanyakan kepada Kang Ibnu, kalau ada temuan di desa, maksudnya temuan korupsi, ini lapornya kemana Kang Ibnu? Ini ada lagi Kang Ibnu ya. Saya sapa lagi nih. Halo, selamat pagi Cirebon. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Kang? Dengan Mang Betu di Cirebon juga Kidul. Dengan Mang siapa? Mang Betu. Ya, silakan Mang Betu di Gua Kidul. Mangga, Mang Betu. Ya, selamat pagi untuk RCTP. Ya, selamat pagi. Saya selalu
Ya, amin. Silakan Kak Dan Mang Bedu, selamat Hari buruh Libur internasional. untuk hari besar ya. Ya, silakan. Ini sedunia. Silakan, Mang. Halo? Iya, halo, silakan. Silakan langsung saja, Mang. Kayaknya suaranya ini banget ya. Silakan, Mang. Volume televisinya, Mang Betul diciliki sedikit, dikecilin sedikit ya. Silakan, Mang Betul. Halo, halo. Iya, halo, silakan. Halo. Terputus ya. Silakan Anda bisa untuk mencoba lagi. Silakan Kang Ibnu ya tadi menanggapi Kang Rusli, dan ini ada satu lagi, ini SMS yang masuk. Ini SMS dari Indramayu. Selamat pagi Cirebon, selamat Hari Buruh di hari ini ya. Hari Buruh Internasional di hari ini. Ini ada SMS dari Wong Indramayu. Nah, ini masyarakat harus ada partisipasi untuk mengawasi pemerintah desa berkaitan dengan dana desa. Ini berkaitan juga dengan tingkat kepedulian masyarakatnya. Menurut narasumber pendapatnya seperti apa? Ini ada kepedulian dari masyarakat untuk mengontrol, mengawasi dana-dana desa. Silakan Kang Ibnu. Benar sekali yang dikatakan Kang Rusli tadi, Mas Habib, bahwa korupsi di Indonesia, khususnya di Cirebon ini memang sudah menggurita, sudah mengurat akar, mengurat nadi, sehingga memang akan sangat susah sekali, karena selama hampir 20 tahun mungkin pemerintahan di Kabupaten Cirebon ini, memang sebenarnya sih sangat lekat masyarakat Cirebon, pemerintahan maupun di pedesaan itu sebenarnya dengan permasalahan korupsi, Mas Habib. Ini apalagi belum lama ini juga kepala daerah kita juga kan tertangkap OTT juga terkait dengan masalah korupsi. Dan selama ini juga ada peran daripada pemerintah, dalam hari ini dari pihak kecamatan, mungkin dari pemerintah desa melalui BPMPD sebagai tupoksi SKPD yang menangani permasalahan desa. Ini juga semacam ada main mata dengan pemerintah desa, termasuk aparatur pengawas internal pemerintahan, dalam hal ini adalah inspektorat. Itu juga sangat menghadapi tembok besar ketika kita akan membongkar permasalahan ini. Karena dari pihak potongan dari pihak kabupaten, dari kecamatan pun biasanya ada untuk dana gitu desa ya. ini. Dan seolah-olah kisarannya kepala berapa daerah pun kisarannya berapa yang Anda ketahui? Ya bisa sampai 3-5%. Bisa 3-5%. Dan dengan modus alasan membantu. Mereka dibuatin SPJ, kemudian juga mereka meminta lagi. Ada juga sebagian yang dibikinkan atau dibuatkan semacam jasa untuk membuat SPJ. Itu ada beberapa elemen dari pemerintah sendiri, ada diduga oknum yang terlibat, baik dari inspektorat, mau dari BPMPD, bahkan dari tingkat kecamatan pun ada. Dan seolah-olah korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa ini, dalam hal ini kubu-kubu di Kabupaten Cirebon, selama ini ada yang melindungi, Mas Habib. Ada yang melindungi. Siapa yang melindungi? Dalam arti pemerintah daerah tersendiri itu terlibat di situ, Mas Habib. Makanya gurita itu ya. Ketika masyarakat melaporkan kepada inspektorat atau kepada pemerintahan daerah sendiri, itu sangat berat karena itu di situ ada lingkaran setan. Baik itu. Nah, selama ini memang untuk pelaporan seperti yang tadi ada yang lain menanyakan, pelaporan perkara, memang harusnya kita memang dari ini dulu, Mas Habib, dari BPD dulu mungkin, dari tingkat bawah dulu. BPD, terus. Nah, cuman kemudian ketika tidak ada kepercayaan lagi masyarakat pada aparat di desa, karena di situ juga BPD biasanya bermain dengan kubu. Karena anggaran juga harusnya masyarakat dilibatkan, tadi partisipasi masyarakat. Ada partisipasi ya. Ya, untuk musrenbang tingkat desa masyarakat dilibatkan. Bukankah ada undang-undang keterbukaan publik, Kang Ibnu? Benar sekali, Mas Habib. Kalau undang-undang terbuka publik itu kan kaitannya masalah informasi publik, hak masyarakat untuk mengetahui. Betul. Nah, justru ini akuntabilitas, keterbukaan ini sangat masih minim selain sumber daya di desa ini, Mas Habib. Karena apa? Untuk RAB, untuk rapat musrenbang, musyawarah sendiri masyarakat tidak dilibatkan.
Kadang-kadang hanya segelintir orang RT RW kemudian dengan BPD ketok palu untuk Perdes, APBDes. Dan sosialisasinya pun kurang. Masyarakat meminta untuk memampang baligo. Sebenarnya itu adalah kewajiban daripada pemerintahan desa. Untuk memasang baligo. Baligo itu ada kewajiban dari Baligo tentang apa itu, Kang? baligo tentang anggaran desa. Jadi keterbukaan apa saja yang sudah dikeluarkan oleh desa tersebut selama tahun 2018 misalnya. Pendapatannya berapa? Untuk apa saja pengeluarannya, itu harus dipampang di baligo dan itu adalah salah satu syarat untuk cairnya tahun APBDes 2019. Dan itu jarang sekali masih dilakukan padahal oleh Kementerian Desa itu sangat diwajibkan. Baik Kang Ibnu, tadi terputus oleh jeda iklan ya. Pertanyaan saya tentang sumber-sumber pendapatan desa itu ya. Kemudian ada juga nih padahal beberapa kali juga saya pernah membaca di literatur di buku bahwa ada anggaran-anggaran tertentu yang tidak boleh digunakan misalnya oleh orang nomor satu di desa, kubu misalnya, tetapi itu digunakan. Ini kan banyak yang begitu Kang Ibnu. Pendapat Anda Kang Ibnu? Oke. Sebelumnya mungkin belum selesai tadi masalah partisipasi tadi. Iya, partisipasi masyarakat. Nanti nyambung ke situ. Jadi partisipasi masyarakat sendiri dalam pembangunan desa itu sangat dianjurkan. Bahkan memang harusnya tumbuh seiring masyarakat dengan medsos, dengan media. Masyarakat harusnya peran serta masyarakat pun tinggi harusnya, termasuk untuk pelaporan korupsi, Mas Habib. Untuk membongkar suatu korupsi di tingkat desa, itu peran serta masyarakat di situ. Makanya dalam undang-undang pun pemberantasan korupsi, Undang-Undang Nomor 31 1999 yang dikuatkan dengan Undang-Undang 20 tahun 2001. Termasuk ada juga khusus untuk peran serta teknis untuk bagaimana peran serta masyarakat untuk pelaporan korupsi dan penghargaan terhadap masyarakat itu diatur tersendiri di undang-undang. Ada reward ya? Ada reward penghargaan. Ada reward. Tapi tadi ada beberapa WA yang masuk, saya bacakan. Selamat pagi Cirebon, banyak dana desa dikorupsi di Kabupaten Cirebon. Ini hampir 95% di desa-desa ya. Ini semua terutama maaf saya tidak bisa menyebutkan, di salah satu desa di Kecamatan Gebang. Setiap tahunnya cuma 50% dibangun. Kami harap ditindak secepatnya. Ini kemudian ada lagi yang masuk, Mas Ibnu dan Kang Afif tolong selidiki dana desa di salah satu desa, maaf saya tidak bisa menyebutkan, di desa di Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, karena tidak ada pembangunannya. Tolong sampaikan ke pihak yang terkait. Kemudian ada lagi ini SMS yang masuk, Polres Kejaksaan dan juga Inspektorat jangan ditumpuk pelaporan dugaan korupsi di Cirebon. Nah itu ada lagi ini yang masuk, susah rasanya memberantas korupsi di Kabupaten Cirebon selagi pejabatnya hasil dari jual beli jabatan. Ini salah satu yang akan saya tanyakan juga ke Kang Ibnu ya, berkaitan dengan salah satunya yang sering juga ada di setiap desa, terutama di pemerintah desa adalah jual beli jabatan juga. Kemudian pertanyaan saya, sumber-sumber pendapatan desa dan banyak dana-dana desa yang harusnya tidak boleh digunakan oleh orang nomor satu di desa kemudian juga digunakan. Bagaimana pendapat Kang Ibnu? Silakan. Ya, terima kasih Mas Habib. Jadi untuk memang banyak korupsi awalnya dilandasi oleh karena biaya, salah satunya besarnya biaya penyelenggaraan pilkades. Jadi untuk di wilayah Cirebon Indramayu Kang Habib, itu biaya untuk menjadi seorang kepala desa itu sangat tinggi, sangat mahal. Kos politiknya sangat mahal. Dengan anggaran bisa sampai miliaran untuk mendapatkan posisi jabatan sebagai kubu. Kemudian tidak heran ketika mereka untuk bagaimana memikirkan untuk balik modal, Mas Habib. Balik modal. Kemudian perangkat-perangkat yang mereka rekrut pun kemudian ada bandrolnya. Untuk pengen jadi kadus dusun, berapa gitu ya? 40 juta misalnya. Untuk perangkatnya 50 juta. Sekdes 60 juta. Nah, kita hitung aja Mas Habib, kalau kadus perangkat ada rata-rata 10 orang per desa. Mereka diambil rata-rata 40 juta. Mereka udah mengantongi berapa gitu ya? Hampir setengah M. Setengah miliar. Itu salah satu tujuannya untuk balik modal. Mereka ongkos yang mereka keluarkan mungkin dari minjam.
dari menjual aset. Ketika dia pilihan dulu, pilihan itu ya. Iya, ketika dia pilihannya. Musim pemilihan. Pemilihannya pilu serentak itu ya. Makanya sangat rentan Mas Habib, khususnya sekarang menghadapi pilkada serentak Kabupaten Cirebon yang melibatkan hampir 184 desa kalau nggak salah Mas. Nah ini harus diawasi oleh aparat. Dan partisipasi masyarakat itu harus tinggi untuk mengawasi dana desa, kaitannya dengan musim politik seperti sekarang. Baik, di tingkat desa. Baik, itu biasanya modus juga itu jual beli jabatan di tingkat desa ya, Kang Ibnu. Iya, modus jual beli jabatan seperti tadi untuk posisi perangkat desa itu mereka ditarif. Bahkan untuk honorarium juga kadang dipotong. Tidak mendapatkan bengkok 1 tahun kadang. Ya kemudian itu sumber-sumber pendapatan desa, dan juga Kang Ibnu ada beberapa misalnya anggaran yang tidak boleh digunakan oleh orang nomor 1 di desa kemudian juga digunakan. Pendapat Anda, Kang Ibnu? Iya, Mas Habib, tadi sumber-sumber desa itu kan banyak sekali, dari dana perimbangan, yaitu dari ADD atau alokasi umum biasa 10%, kemudian ada dana dari provinsi, kabupaten, kemudian hibah dari dana pusat, belum dari luar Mas Habib. Kadang ada dari CSR, ada dari dana seperti PNPE, seperti PPIP, atau bantuan pusat langsung. Itu sangat rawan karena sebenarnya penggunaannya itu sudah tertentu. Seperti untuk dana desa itu tidak boleh untuk ini ada regulasinya, gitu ya, ada regulasi. Contohnya tidak boleh buat gapura, tapi KUU masih tetap bikin gapura desa. Ada gitu yang begitu ya. Gitu. Bahkan ada desa yang membuat program itu program pengaduan masyarakat. Dalam arti pengaduan masyarakat itu sampai 100 juta lebih. Posko narkoba misalnya. Bahkan untuk terawih keliling aja kadang-kadang ada sampai ratusan juta Mas Habib. Pas ketika di laporan. Di desa kita, di laporannya SPJ-nya. Padahal itu dana-dana desa tidak boleh. Karena lebih mengutamakan ke fisik dulu sekarang nih. Banyak ke fisik. Yang jelas ada aturan-aturan di Kementerian Desa itu tentang penggunaan dana desa itu untuk apa saja. Nah itu banyak yang dilanggar. Padahal ada regulasinya. Ada. Untuk apanya dan gitu. inilah minimnya pengawasan daripada pihak-pihak terkait. Seperti pendamping desa, dari kecamatan atau BPMPD-nya, dalam arti pemerintah kabupatennya, ini masih sangat kurang gitu. Bahkan mungkin mereka juga karena terlibat juga dalam korupsi di situ, ada potongan-potongan, ada kemudian jasa untuk pembuatan SPJ, jadi ngerasa nyaman kubu. Apalagi kemudian ada forum kubu, persatuannya juga mereka kuat gitu kan. Ketika ada kasus satu kubu dilaporkan ke polisi atau kejaksaan, mereka akan di backup habis, digeruduk. Bahkan mereka ada katanya beberapa kubu yang mengancam pelapor, silakan lapor ke Polres. Nanti kasatnya kita pindah, kanitnya kita pindah, seperti itu. Ada yang begitu. Dilematisnya seperti baik. itu. Dan itu yang tadi disampaikan oleh Kang Ibnu ya, ada beberapa anggaran yang tidak boleh digunakan oleh orang nomor 1 di desa, padahal itu ada sub-sub anggaran yang sudah ditentukan melalui regulasi gitu ya, ada yang begitu. Nah, Kang Ibnu, hal itu sebetulnya bagaimana sih untuk saat ini penanganan kasus-kasus korupsi di tingkat desa, terutama ini di Kabupaten Cirebon misalnya, Kang Ibnu? Baik, Mas Habib, jadi untuk penanganan hukum untuk kasus-kasus desa ini memang agak berat karena satu sisi kayak pihak kejaksaan sendiri itu satu bulannya Mas Habib bisa puluhan laporan, tapi dengan alasan keterbatasan anggaran, dana operasional, bahkan tenaga staf untuk jaksa yang untuk menangani ini sangat kecil. Maka kejaksaan sendiri beralasan dana untuk penanganan korupsi itu 1 tahun untuk hanya 2 perkara. Makanya 1 tahun kejaksaan paling hanya menyidangkan perkara korupsi paling banyak di atas 2 paling banyak 2-3 paling banyak. Karena 3. keterbatasan apa? Alasannya keterbatasan sumber daya, kedua biaya operasional. Kemudian kepolisian pun sama. Jadi keterbatasan mungkin sumber daya juga, sedikitnya jumlah penyidik, sedangkan laporan yang begitu banyak Mas Habib, ini juga tantangan kita. Selain itu masyarakat pun banyak yang tidak berani karena ada intimidasi untuk para pelapor korupsi. Misalnya apa itu intimidasinya, Kang Ibnu? Beberapa desa yang saya laporkan Mas Habib, ada termasuk salah satunya satu desa di Gegesik dan di beberapa lain, para pegiat anti korupsi ini dilaporkan akan diancam, akan ditabrak
dari belakang, mau diculik di jalan, sampai disantet Mas Habib. Bukankah hal itu adalah konsekuensi logis dari pegiat anti korupsi gitu Kang Ibnu? Iya, itu adalah konsekuensi. Makanya kita juga kepada para pelapor, masyarakat yang berani, ini ada penghargaan juga kan dari pemerintah, reward. Kemudian yang tidak berani juga ada salah satu desa di Kecamatan Kaliwadi juga kemarin ada turun BPSK, Mas Habib. Pada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu turun karena ada ancaman kriminalisasi terhadap para pelapornya. Iya, pegiat anti korupsi itu. Ada ancaman kriminalisasi. Dan memang ada beberapa 2019 juga untuk ini sebagai shock terapi untuk para kubu, Mas Habib. Di 2019 juga ada kasus yang sudah naik. Contoh ada salah satu desa di Losari, itu pejabat dan kubunya sekarang sudah dijadikan tersangka bahkan ditahan minggu kemarin. Dan itu perkaranya hanya berapa, satu item anggaran hanya berapa ratus juta, Mas Habib. Itu juga karena mungkin ada unsur dendam politik juga ada. Karena calon kubu yang dan pejabat yang ditahan ini, Mas Habib, itu berusaha mengusik kubu yang sekarang. Baik. Ini ada SMS yang masuk lagi nih. Assalamualaikum, Kang Ibnu. Ya, singkat saja, tolong Forum Bela Negara secepatnya mensosialisasikan buku panduan di desa karena masyarakat mayoritas itu awam tentang perdes, ya, peraturan desa. Kalau bisa buka nomor pengaduan ke KPK pusat atau lembaga terkait. Terima kasih SMS dari Surja Wijaya. Nah, ini harus ada sosialisasi katanya Kang Ibnu, seperti itu. Silakan Kang Ibnu. Baik, makasih Mas Surja. Jadi masyarakat untuk mengawal dana desa seperti banyak yang bisa dilakukan. Tidak adanya transparansi dari pemerintahan desa, itu juga ada indikasi ada apa untuk kubu-kubu yang tidak mau pasang baligo. Dan untuk hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang keterbukaan publik itu juga dijamin undang-undang, Mas Habib. Dan di setiap desa ada perdes tentang anggaran desa. Dan ini harusnya dibuka kepada masyarakat, disosialisasikan, bukan disimpan. Baik. Dan sayang sekali nih, Kang Ibnu, sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Dan nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, Kang Ibnu. Ini responnya luar biasa, masuk ke WA juga banyak, SMS juga banyak, interaktif juga banyak. Dan pemirsa, mohon maaf tidak semua SMS yang masuk bisa saya bacakan, ya. Dan di WA juga banyak, ini tidak bisa saya bacakan. Dan bagi Anda yang sudah bergabung di Selamat Pagi Cirebon, saya juga haturkan terima kasih. Demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih juga atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan sebelum saya closing, Kang Ibnu di closing statement, silakan pesannya apa untuk pemirsa di rumah? Terima kasih Mas Habib. Pesan pada masyarakat, mari kita kawal dana desa, karena dana desa adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa, untuk pembangunan di desa, bukan untuk kepala desa. Makanya korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime yang harus menjadi musuh bersama. Mari kita rapatkan barisan untuk bersama berjuang melawan korupsi demi terciptanya desa yang makmur, aman, dan damai. Baik. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih juga atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok, ya. Selamat berlibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.